وسدرة المنتهى العارفين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga detik hari ini, di subuh hari ini, Allah memampukan kita, memisahkan kita untuk melangkahkan kaki di masjid ini. Semoga senantiasa langkah kaki kita, niat kita untuk bisa itikaf di masjid ini mendapatkan kebahagiaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikutnya hingga akhir. Hadirin jamaah sekalian, mohon maaf kedatangan saya di sini bukan untuk bisa kajian yang seperti bilang sahabat saya kemudian, tapi saya sudah berlatih dan kita saling berbagi satu sama lain. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, sabda ini sudah disampaikan sama para mubalik, sama para dai, dan Ramadan ini kita sudah paham betul bagaimana fase-fasenya. Saya hanya mengulas, mengingatkan kembali bahwasanya sabda Rasulullah Muhammad SAW, Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah apa Pak? Fase pertama adalah rahmah. Yang kedua adalah maghfirah. Yang ketiga hukum. Ini sudah disampaikan sama para dai dan para mubalik. Tetapi saya menyampaikan judul yang ditanya sama sahabat saya, dia judulnya apa nanti suku? Judulnya adalah merayakan 5 kemenangan di bulan Ramadan. Loh, kok merayakan 5 kemenangan di bulan Ramadan? Emang kita sudah lebaran? Belum. Tapi di dalam Ramadan itu kita sedang dan akan terus merayakan 5 kemenangan. Apa 5 kemenangan itu? Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, nuzul Quran. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima, minal a'idin wal fa'iz. Kita sudah betul tahu yang namanya takwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah mulai lagi? Allah mulaikan kalimat Allah mulaikan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ya ayyuhan nas? Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal hafizun? Atau ittaqullah? Enggak. Allah mulai dulu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang disebut beriman? Kita belum mencapai pada iman yang sesungguhnya. Kita masih sebatas belajar mengenai bagaimana caranya menjadi orang yang beriman. Hadirin jamaah sekalian, Allah mewasiatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 113, aman itu iman itu adalah rasa yang kita punya. Allah memiliki kita selama 1 bulan penuh ini itu mengganti 11 bulan yang kemarin. Coba, pernahkah kita membayangkan kalau seandainya Allah mewajibkan kita puasa Ramadan setiap bulannya? Modal ada tidak? Modal. Kenapa coba? Sebulan aja banyak yang susah
penting kakinya kelihatan. Biarlah mereka seperti itu. Kita tetap dengan rasa kita, nggak usah udah wah baru 10 hari belum buat. Nah itu kita termasuk orang yang sama dengan mereka yang makan juga di 10 hari Ramadan itu. Nggak usah ngomongin, biarin aja. Jangan bilang alhamdulillah bisa puasa. Hei, kita bukan bisa puasa, kita dibisain puasa sama Allah. Kalau kita ada kemampuan, alhamdulillah saya bisa puasa, dosa kita. Karena semuanya Allah, semua itu Allah yang memisahkan, Allah yang memampukan, bukan kita yang bisa. Allah sendiri ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu Alkitab. Dulu sebelum saya mulai lagi, saya mau nanya dulu. Kenapa bisa adanya puasa Ramadan? Coba nih. Nanya, kalau bisa jawab nanti kemudian disebutin. Coba, kenapa bisa adanya Ramadan? Kok sikut-sikut? Kenapa bisa adanya Ramadan? Enggak ujung-ujung Pak. Enggak ujung-ujung Allah memerintahkan kita puasa Ramadan. Kalau tidak ada perintah sebelumnya, apa perintah sebelumnya? Sebelum kita diwajibkan untuk puasa, orang-orang ahli kita di zaman Nabi Isa alaihi salam itu sudah puasa 40 hari berturut-turut dari pagi ketemu malam. Kita baru ini aja puasa, baru diberitakan sama Allah ketika Nabi Isa sudah selesai masa kenabiannya, datanglah Nabi akhir zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita diberitakan puasa. Itu yang namanya asbabul nuzul. Itu namanya asbabul wurud. Jangan kita puasa Ramadan itu ilmunya dari mana? Kalau kita nggak tahu puasa Ramadan, ilmunya dari situ. Sebelum ada perintah puasa oleh umat akhir zaman, sudah ada puasa duluan di zaman Nabi Isa. Puasanya gimana? Puasanya Nabi Isa, puasa umat Nabi Isa itu 40 hari. Dia itu dari pagi ketemu malam, dan itu makannya tidak seperti kita. Makannya kalau kita nasi bawang, kalau mereka tidak kasih. Dulu di zaman Nabi Isa puasa itu tidak kasih makanan. Tapi sekarang mereka yang mengaku pengikut Nabi Isa, mereka nggak ada puasa, mereka enak makan segala. Itu biarlah mereka seperti itu. Kalau kita sudah diberitakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang takwa. Sebelum ada kata takwa itu la'allakum tattaqun, itu ada yang sebelumnya jadi orang yang bertakwa. Siapa? Baginda Rasul. Sebelum kita diberitakan puasa Rasul, puasa itu. Kalau kita kan, misalkan ini, kalau kita ada rumah kita, kita puasa, terus bapaknya atau orang tuanya kasih tahu yang itu, anak jadi wah itu puasa. Nah, kayak terjadi gitu, anak sekarang berarti bang, suruh puasa ini, bangun sahur, si bapaknya dia bapaknya masih geloran kasur, goyang kasur anak jadi anaknya disuruh sahur. Itu yang salah. Kalau Rasul itu ngajarin bukan ke anaknya dulu, tetapi ke beliau sendiri dulu. Makanya orang yang ahli takwa itu tidak bicara dulu, tetapi itu tidak bicara dulu pada orang lain, tapi bicara dulu pada diri sendiri. Itu yang namanya orang bertakwa.
la'allakum tattaqun pun tidak sembarangan, tidak ada kurang takwa dari Allah. Kenapa kita puasa Ramadan itu 1 bulan full dan kita ini sedang rayakan 5 kemenangan itu yang satunya tak takut? Itu kita diajarkan sama Allah untuk bisa selalu menang, untuk bisa selalu merayakan. Kita diajarkan oleh Allah untuk puasa. Jangan sampai puasa kita yang sesuai disabdakan sama Rasul minal ju' wal atos. Jangan sampai puasa kita itu mendapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena kebanyakan dari kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga secara tidak langsung. Kok bisa Ustaz? Bisa. Kita misalkan dulu buka puasa. Allahu Akbar, kita buka puasa. Buka puasa selesai doa, buka puasa. Ujungnya kita membicarakan orang tuh si puasa tuh. Begini. Nah, itu tuh minal ju' wal atos. Cuma lapar dan dahaga doang yang dapat. Ya tadi saya katakan amal iman itu dirasa. Karena kita melakukan menjadi orang beriman, apapun yang dirasakan kita jangan dibicarakan ke kita. Biarkan dilepas semua oleh Allah. Itu namanya amal. Ketiga itu puasa ini kita diajarkan sama Allah untuk menahan lapar dan dahaga. Kenapa kita disuruh menahan lapar dan dahaga? Kita diajarkan sama Allah untuk bisa melihat ke bawah. Melihat ke bawah apa? Melihat orang-orang di luar sana, 11 bulan, mereka itu makannya dari kita. Tadi malam saya lihat YouTube di punya Maria Yusuf. Jadi di Medan atau di Sulawesi itu saya lupa. Di Medan ya. Di Medan itu ada seorang anak kecil SD kelas 6, sekitar kelas 6 atau kelas 5. Dia secara misterius setiap siang hari bolong, setiap jam 12 ke atas waktu itu bawa roti isinya dari buah terus sama es. Kan kalau siang apa itu Pak? Siang apa itu es sama roti isinya dari buah itu enak banget. Setiap hari itu ada beberapa ustaz yang sengaja coba menghibur dia. Udah lapar itu anak ditanya, kamu kenapa tidak puasa? Apa jawaban dia? Anda tahu 11 bulan Anda itu makan dengan enak. Saya merasakan kesusahan. Apa Anda merasakan kesusahan itu? Ustaz itu ngomong, si Ustaz itu nggak bisa ngomong apa-apa. Anda itu ngomong jadi, Anda itu 11 bulan semua makan enak di depan kami. Apakah kalian itu memikirkan kami ketika kami tidak bisa makan? Itu 11 bulan kalian itu makan. Dan ketika Ramadan kalian makan makanan yang enak, apa dia itu disuruh menyambut Ramadan? Sedangkan kami kesusahan, kalian tidak melihat kami. Itulah yang disebabkan kita itu tidak berpuasa sama Allah. Supaya apa? Kita merasakan pedihnya menjadi orang fakir dan miskin. Kalau tidak ada puasa, kita tidak ada tekanan dalam diri kita. Kita tidak tahu susahnya bagaimana susahnya menjadi orang fakir miskin. Kita masih bisa enak, bisa makan ayam, bisa makan sayur, bisa makan nasi. Semua kita bisa dapat. Tapi kalau orang fakir yang tadi saya ceritakan itu belum tentu Pak. Makanya puasa ini mengajarkan kita untuk berbagi satu sama lain. Makanya Rasul pernah bilang, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa atau untuk jalan puasa, maka dia akan mendapatkan lipat gandaannya. Sama halnya dengan orang yang berpuasa. Hadirin
Yang kedua, selama ada tempat itu nuzul Quran. Nuzul Quran itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Apa nuzul Quran? Apa nuzul? Nuzul itu turun Quran. Nuzul Quran itu adalah turunnya Quran. Masuk ke dalamnya goyalisasi astagfirullah dan astagfirullah. Quran itu tidak tiba-tiba datang kepada kita. Tidak tiba-tiba kita bisa baca Quran itu. Tidak. Tetapi penuh dengan perjuangan. Apa penuh dengan perjuangan? Dulu bagi Rasul mendapatkan wahyu pertamanya adalah dibuat surat apa? Surat apa? Surat Al-Ma'arij. Itu yang surat Al-Ma'arij. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ini firman pertama kali turun yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tinggal menikmati aja. Kebanyakan dari kita baca Quran ini yang lucu dari kita. Yang lucu dari kita baca Quran itu setahun sekali. Ini Quran ini misalnya Quran disimpan aja di atas lemari, di dalam lemari, bukan pas di dalam. Waduh, masya Allah, debunya banyak banget. Apa yang bikin kita harus baca Quran? Karena kita terlalu fokus untuk bisa bagaimana besok saya bisa makan. Itu kita bawa fokus seperti itu. Sama saya pun yang berdiri di sini terlalu fokus bagaimana caranya anak-anak yang saya ajari di sekolah itu mereka bisa mendapatkan kebaikan tersendiri. Saya dalam diri sendiri itu maksud. Terus lalu kita takut menurunkan Lailatul Qadar. Nah, ini Pak yang sering kita alami. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah ketetapan juga dari Allah. Kalau tidak ada ketetapan, tidak mungkin ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya anzalnahu aku turunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di malam Qadar, di malam Lailatul Qadar. Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan di dalam Qadar itu ada namanya bulannya lebih baik dari 1000. Kalau kita mendapatkan itu bulan Qadar. Yang sekarang dari permasalahannya, kapan Lailatul Qadar itu ada? Kalau para ulama menafsirkan Lailatul Qadar itu dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Apa contohnya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Masalah Pak. 11 bulan yang akan datang, bagaimana dia bisa mengaplikasikan, mengamalkan dan melestarikan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Contohnya kita biasanya di bulan Ramadan karena lagi obat besar-besaran dari Allah, diskon besar-besaran kayak Shopee sama Lazada gitu. Jadi diskon besar-besaran Ramadan ini akhirnya kita benar-benar untuk sholat zuhur awal waktu, terus sholat asar awal waktu, apalagi sholat maghrib lebih awal waktu biar cepat berpuasa. Betul Pak? Biar cepat berpuasa awal maghrib gitu kan. Terus isya awal waktu, subuh kayak begini mau menangkan kuliah subuh atau sholat Ramadan. Kalau dia sudah bulan ke depan bisa mempertahankan kebiasaan baiknya di bulan Ramadan kemarin, berarti dia orang yang telah mendapatkan ketetapan Allah. Apa? Lailatul Qadar. Kalau kata guru kami, kata sahabat, sampai Lailatul Qadar orang itu tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada inna anzalnahu, ada
27 Ramadan kita mendingin Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar. Kita lebih mendingin Lailatul Qadar pada Lailatul Qadar. Coba. Apa sih Lailatul Qadar? Malam Qadar. Tanggal 27, tanggal 28, 29 mikir bisa gak ya saya beli tempat? Bisa gak ya saya bisa beli baju lebaran? Bisa gak ya saya beli celana baru? Bisa gak ya? Pokoknya banyak semua itu yang bikin bapak-bapak semua bikin apa ya? Lailatul Qadar. Kalau iya punya kerja, kalau enggak repot. Makanya Rasul telah mewasiatkan kepada kita ibu yang ada di luar ini mudah-mudahan jelas Rasul pernah mewasiat kepada kita semua. Apa wasiatnya? Jadidu imanakum biqaulilah ilaha. Perbaharulah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan baju baru, bukan celana baru yang dibeli sama Rasul. Rasul juga ngasih tahu apa? Idul Fitri itu bukan seragam yang baru, bukan pensil yang baru, bukan gamis yang baru, tetapi iman yang baru. Iman yang baru bukan login ke agama Islam. Kalau kita bicara login, bukan. Tetapi iman yang baru yaitu yang tadi mengamalkan dan melestarikan apa kebiasaan kita di satu bulan yang Ramadan itu ke 11 bulan yang akan datang. Ketika sudah Allah berapapun seluruh Quran kepada Idul Fitri itu Rasul melakukan seperti ini. Setiap kali ada ibu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang membuat tidak fitrah adalah kedua orang tuanya. Maksudnya apa ini? Manusia itu ketika lahir itu dalam keadaan suci. Kalau orang lahir itu tidak tahu apa-apa, dia suci, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, terus tidak tahu apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jadi anak kecil itu yang baru itu dia begitu, bisa nangis, oleh-oleh, terus bisa pipis, bisa pup. Kalau sudah dewasa, ketika orang tuanya memberikan pengajaran dan pendidikan yang kurang baik, maka anak pun akan mengikuti. Karena kata Rasul, anak itu di mana orang tuanya. Dan kata Dr. Aisyah ada, anak itu 99% itu mencontoh ibunya. Kenapa mencontoh ibunya? Bukan contohnya, sifatnya hampir sama dengan ibunya, 99%. Karena anak itu lahirnya dari rahim ibu. Siapa yang membuahkan? Kita. Jadi kita punya peran penting juga, harus ada ikatan. Dr. Aisyah pernah ngasih tahu di dalam seminarnya. Beliau bilang ini, untuk bapak-bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak sedang kecapean, itu jangan ditanya apa-apa, pasti nggak mau jawab. Dan kalau bicara sama anak laki-laki, jangan bertatap muka, tetapi di kuping sebelah kiri. Ini ilmu dari Dr. Aisyah. Kalau bicara sama anak laki-laki, jangan bertatap muka, dia akan lengos, tetapi bicara sebelah kuping kiri. Kalau anak laki-laki sudah bicara sebelah kiri, jangan sampai dia tidak ada bicara dalam keadaan lapang. Gak boleh. Kalau dalam keadaan kenyang baru diajak. Kalau anak perempuan gimana? Dr. Aisyah dan ngasih tahu bahwa anak perempuan kata mukanya berbicara. Dia tahu walaupun perutnya kosong. Terus yang terakhir minal akhiri wal
harus sudah mencapai derajat dengan hamzah wa rahim. Maka dari itu semoga kita bisa merayakan lima kemenangan setelah bulan Ramadan bisa dipertahankan dengan baik. Bukan berarti Ramadan hari ini selesai sebulan full, tidak. Kita harus jadikan setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Maksudnya apa setiap bulan jadikan bulan Ramadan? Kebiasaan baik di bulan Ramadan itu harus kita jaga dengan baik. Kalau kita tidak jaga dengan baik, buat apa Allah jadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang khusus dari Allah? Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya dan selamat. Wallahu a'lam Para